Itu ketika almarhum bapakku tuh setiap pagi sebelum berangkat kerja tuh memutar sebuah kaset dari tape deck dulu 35 mili itu untuk bioskop atau layar tancap. Lalu kita bersihkan jarumnya. Ini musik apa kok enak banget om? Padahal saat itu ruangannya noise. Bagian yang serunya, noise-nya, kresek-kreseknya. Teman-teman pernah mendengar almarhum Ade Mas Suryani itu yang tertembak ya. Kresek-kreseknya gitu. Iya. Asik. Kini dia berbaring di pangkuan. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, selamat hari gini Retrois. Episode ini giliran gue jadi caster, gue DDG bersama Budos. Oke, kali ini kita masuk satu topik yang sebetulnya ini benang merahnya kita Betul, dengan generasi-generasi berikutnya. Betul begitu ya? Iya. Ya. Kali ini kita kedatangan tamu. Silakan perkenalan sendiri, Mas. Belum. Oke, Yuk. nama aku Endro Suryono. Terus kalau di akademinya tuh pernah berkuliah di Institut Kesenian Jakarta. Aduh, jadi. Fakultas Sinematografi Oke. tahun 95. Oke. Selamat datang Mas Endro. Selamat Iya, datang, terima kasih. Mas, di Retroism. Luar biasa lah pokoknya lah. Retroism lah. Oke, sip, kita mulai. Iya. Oke, kali ini topik kita adalah mengenai analog dan digital. Iya. Ya kan, entah itu transisi, entah itu apa. Oke, kita mulai episode ini. Aku pengen tanya sama Mas Hendro. Kita bicara analog. Ya. Tolong definisiin aja secara singkat dan mudah. Apa sih analog? Aku itu? ambil singkatnya aja Oke, ya. oke. Analog itu kalau menurut saya pribadi adalah cuma media penyimpan saja yang membedakan. Oke. Jadi kalau teknologi di bawah tahun 90 Oke. itu bentuknya masih fisik. Oke. Jadi kalau kita bagi-bagi nanti ada analog di audio, ada di visual, atau ada di teknologi lain seperti Ya, komputer dan lain-lain. Kalau di audio visual itu bentuknya fisik. Oke. Kalau di tape di musik itu bentuk fisiknya ada reel to reel, bentuknya pita, ada piringan hitam. Ini yang terbuat dari vinil bahannya. Lalu kesininya pita terakhir. Oke. Oh enggak, terakhir CD. CD. Masih bentuk Ya. fisik. Itu jadi kesimpulannya adalah teknologi yang masih mengandalkan fisik. Oke. Nah, digital adalah teknologi bilangan biner, digit dari 0 sampai 1 yang akhirnya dengan teknologi tertentu itu dijadikan sebuah data yang tidak berbentuk fisik. Ya. Nah, simpelnya seperti itu. Oke. Fisik dan non fisik. Fisik. Iya. Oke, itu secara simpel analog. Secara digital. simpel. Secara simpel. Tadi kan juga Mas Hendro sempat nyebutin. Ini kita masuk agak spesifik Iya, audio, video kan. Iya, audio Walaupun analog digital itu pun terjadi di berbagai bidang. Dalam berbagai bidang, dalam berbagai hal. Untuk episode kali ini Iya. kita batasin ke audio visual. Iya, monggo. Tanya dulu, karena kan kita retroism kan 70s, 80s, 90s. Yes. Jadi mungkin tarik dulu. Sampai ke 90 ya, kita sampai ke 90. Iya, sampai 90 Iya, iya. maksudnya Ah. cerita dulu Mas Endro. Iya, iya, kecilnya iya. bagaimana dulu. Waktu kecil sih ya, insight yang aku dapat itu ketika almarhum bapakku tuh setiap pagi sebelum berangkat kerja tuh memutar sebuah kaset dari tape deck dulu kita kasih namanya tape deck itu mereka GVC warna silver. Itu setiap pagi itu sebelum kita berangkat anak-anak itu didengarkan musik-musik The Cats, The Beatles. Iya. Lalu ada beberapa yang sebenarnya itu bukan era aku. Iya. Lambat laun karena setiap hari didengarkan kita terinfluence akhirnya. Tapi kan era itu untuk mendapatkan itu mahal. Akhirnya aku mundur tuh. Jadi mendengarkan musik-musik era bapakku. Nah, ketika mulai SMP duit jajan naik, bapak menyisihkan untuk kalau kamu memang suka musik ini loh, kamu pengen beli kaset ini. Bapak lebihkan untuk beli Iya. kaset. Itu 80-an ya. Tahun 80-an. Saat itu yang jual kaset pun jauh. Kita harus ke Aquarius Blok M. Effortnya luar biasa untuk mendapatkan itu. Beli, disisihkan, dan era itu banyak mafia-mafia gitu ya, yang akhirnya memanfaatkan peluang itu untuk bikin palsu. Iya. Namanya bootleg. Bootleg. Ada aku bawa Tapi contoh sekarang beberapa Mas, istilah bootleg itu kan sekarang. Oh, zaman dulu ada bootleg ya? Zaman dulu bilangnya palsu bukan bootleg. Sekarang iya, Ya, era itu istilah iya. sekarang Nah, bootleg. era itu jadi kalau kita nggak punya duit, kita pilihannya adalah mixtape, Yes. beli yang palsu atau ngumpulin nunggu yang asli Ah. untuk mendapatkan rilisan fisik itu. Ya, ya. Nah, semua yang
sekere-kerenya tuh kita masih bisa mengumpulkan duit untuk ke satu tempat, ada satu tempat yang menerima kamu mau musik apa. Ini ada 8 lagu, bayar 10.000, nanti side A, side B sesuai keinginan kamu. Okay. Nah era itu, jadi kita kalau eranya saya tuh saat itu memang kaset itu menjadi apa ya? Kalau sekarang tuh aktualisasi diri. Selain kita dengarkan musik, terus kita mau dibilang anak metal, itu kita harus punya lirisan fisiknya. Gue anak metal, buktinya mana lu anak metal? Gue bawa kasetnya. Gue punya piringan hitamnya. Nah seperti itu sih. Jadi era aku tuh memang influence terbesar aku tuh orang tuaku untuk menjeburkan aku ke dunia analog. Seperti itu. Tadi kan audio Mas. Iya. Visualnya? Visualnya aku ngalamin. Jadi saat itu memang keluarga aku berkecukupan. Sehingga bapak mempunyai alat player yang namanya Betacam. Jadi dulu kita beli style filmnya pakai kaset. Kan ada Betacam, ada VHS ya. Yang lebih besar formatnya. Nah era aku Betamax. Itu aku dibelikan itu di keluarga karena memang bapak melihat bakat aku dari kecil memang itu. Aku waktu kecil itu sempat bikin proyektor film manual. Jadi aku bikin kertas dari styrofoam dibolongin, itu kertasnya itu aku bikinin wayang yang aku berantemin itu pakai benang. Nah bapak mulai dari situ ngeliat ini bakat anak di visualnya lumayan nih. Nah untuk mensupport itu bapak membelikan itu tapi dengan kurasi ya nonton filmnya ya karena dulu bebas banget ya. Kita boleh ke penyewaan video dengan memilih film-film tertentu tanpa harus ditanya umurnya. Nah bapak mengkurasi film-film yang aku tonton. Nah saat itu juga teman-teman di era aku kan kalau kita mau nonton tuh patungan Mas. Jadi kita patungan Rp50 tuh untuk bisa nonton film rame-rame dan menonton film itu Rp50. Itu kita butuh momen. Jadi kayak besok hari Minggu jam 3 kita nonton di rumah Endro film ini. Buat teman-teman yang punya duit patungan yuk. Sampai segitunya kita untuk nonton film. Untuk menunggu 1 minggu terkumpul duit Rp2.000 untuk menyewa satu film yang cuma 24 jam. Era saya. Seperti itu kalau di visualnya. Sorry, saya nambahin lagi. Masih ingat nggak zaman-zaman itu tukang foto keliling? Tukang foto itu keliling. Kan analog kan? Bisa tukang foto keliling. Jadi kamera DSLR, digital ya, kamera SLR, single and reflex, itu barang mewah pada era saya. Dulu kalau kita orang yang umum itu ada pocket kamera, pocket kamera yang kecil, yang filmnya cuma terdiri dari 36 frame, itu yang umum dipunyain. Nah untuk mendapatkan foto yang profesional look, itu ada tukang foto keliling tuh, yang membawa SLR, yang prosesnya juga lama. Setelah difoto, seminggu kemudian baru ada fotonya. Iya lama ya seminggu. Lama. Itu 3R, 4R, 10R. 10R itu yang mahal banget ya karena paling besar. Iya. Era aku ngalamin. Aku ngalamin. Malah sampai waktu membawa proposal untuk masuk ke IKJ, aku mau kuliah sinema Pak, mau jadi fotografer, mau jadi sineas. Bapak teringatnya nanti pekerjaan kamu seperti tukang foto keliling itu ya? Bukan Pak, bukan. Bapakku sempat berpikir gitu. Ya kerjaanmu apa Le? Ya aku nanti jadi fotografer di suatu media besar di Indonesia atau menjadi filmmaker. Seperti itu. Selucu itu tuh dulu. Boleh aku perdalam lagi Bu Dos? Iya silakan. Ini kan Mas Endro kan berkecimpung di dunia. Tadi seperti menjelaskan masalah visual. Masih ngalamin nggak era-era 6 mm yang apa ya, proyektor tuh? Ngalamin juga. Kebetulan aku mengkoleksi. Aku punya proyektor tuh sampai ada 8 ya. 8. Ini salah satu contohnya ya. Itu film proyektor. Ini film 8 mili yang aku koleksi. Ini aku udah nggak ngalamin ya. Karena ini era 60 ya. Itu 60 ya. 70. Tapi ketika kuliah, kita masih mengalami belajar syuting film dengan 16 mili. Dengan ini 8 mili. 8 mili, 16 mili sampai 35 mili. Kita ngalamin. Cuma itu hanya sebagai mata kuliah. Karena era aku tuh udah mulai ditinggalkan itu, sudah mulai transisi ke arah digital. Dan materinya juga udah susah ya? Sudah susah, iya. Aku ngalamin era itu. Iya. Beli di mana? Adalah. Ini Jaws pertama, cikal bakal Jaws pertama. Koreksi saya Mas. Ini kalau zaman-zaman dulu, ini di rumah ada begini tuh orang yang sangat-sangat kaya. Sangat kaya. Nah makanya ini artefak-artefak yang dulunya hanya dimiliki orang-orang kaya. Tuh, Retrois, hanya orang kaya. Kelihatannya barang nggak berharga di zaman itu orang-orang berduit yang punya. Ini Jaws nih.
ini hanya orang-orang kaya yang Iya, miliki. saya ingat Jadi banget itu. kalau di era aku itu Pak Lurah yang Iya, punya, iya. Pak Lurah. Pak Camat Oh yang zaman itu punya. Pak Lurah udah kaya. Bukan ya Pak zaman Lur itu? ini ya. Iya. era Maksudnya sekarang lagi dimaksud Pak Lur zaman itu. Ya Pak Lurah, kan? iya, era itu. Ada lagi kayaknya ada lagi Mas contoh film-film Iya, Iya, ini Mas. contoh keren, film-film contoh-contohnya. 8 mili yang 8 mili memang ya? dulu ini memang orang-orang ningrat yang punya. Iya betul Ini 8 mili. Ini film tentang cikal bakal film tentang Itu apa judulnya? cacing ya. Yang film-film science fiction yang sekarang dulu ini cikal bakalnya ini film science fiction. Cerita-cerita Balik ke 60s, film, zaman-zaman 60s. aku tuh belum lama 2023 Christopher Nolan itu bikin film pakai Iya. ini. Pakai seluloid, Oppenheimer. Oppenheimer. Kalau kita mau mengembalikan kalau tadi kan perdebatannya debatable-nya adalah kualitasnya bagus mana sih? Nah, Iya. mungkin nanti Mas. Kita ke arah situ. Belakang, Iya, kita ke arah belakang. Iya, kita balik lagi ke film ini ya. Kita coba browsing sebentar Iya, iya, yang analog zaman dulu kan. Ini di era itu ini dipakai di rumah. 8 mili, 16 mili di rumah. 35 mili itu untuk bioskop atau layar tancap. Oke. Nah, yang dipakai Christopher Nolan itu IMAX. 70 mili. 70 mili Besar ya. banget. Oke. Iya. Oke. 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 Ini aku bawa yang di, rumahan ya. Oke, ini kan tadi film. Iya. Sekarang Kamu musik. Audio. Audio coba. Audio. Kita browsing dulu sebentar nih yang Oke. mungkin barang-barang yang Yang mengingatkan ada depan kita ya. masalah Audio pertama itu kalau tidak salah itu Thomas Alva Edison ya kalau tidak salah Ya, ya. Fonograf. Padahal saat itu dia sedang meriset tentang teknologi telegram. Mhm. Tiba-tiba dia menemukan itu teknologi fonograf. Jadi bentuknya corong, tengahnya jarum, lalu ada silinder yang kayak kaleng sarden. Ya. Itu dilapisin sama aluminium foil. Jadi suara itu kan getaran. Betul. Jadi corong, ada vibration, lalu di sini ada membran yang dilarikan ke jarum. Ketika dia teriak-teriak, jarum itu bergerak dan membuat pola. Ketika diputar balik, dia mengeluarkan suara. Itu suara pertama yang diciptakan. Sebenarnya debatable sekali. Ada yang mengklaim Alexander Graham Bell Ya. termasuk di dalam proses itu. Cuma dunia mencatat yang pertama kali adalah Edison. Setelah itu kan ringkih banget ya mas alat itu dan tidak mudah dibawa-bawa. Mulai dipikirkan bagaimana caranya menciptakan audio yang mudah dan compact untuk dibawa-bawa. Dari setelah itu mulai ada namanya gramofon setelah fonograf. Diketemukan gramofon. Musik ongkel itu. Untuk memutar itu ada pegas. Iya. Tidak pakai listrik ya. Yang bahan bakunya belum ketemu vinil. Kalau nggak salah bentuknya bahan bakunya itu serlak. Jadi kalau jatuh pecah. Jadi sudah berbentuk seperti ini. Tapi kalau jatuh pecah. Oke, masih barang pecah deh. Timeline-nya seperti itu ya. Setelah itu barulah ketemu ini. Baru ketemu vinil. Lalu diketemukan turntable seperti ini. Setelah generasi ini, itu kan hanya orang-orang tertentu lagi. Selalu produsen ini berpikir bagaimana caranya ini jadi mass production. Iya, iya. Semua orang bisa menikmati. Ya. Akhirnya timbul yang namanya reel to reel. Bentuknya kaset. Ini cikal bakal pertama kali kaset. Real to real. Reel to reel. to reel. Jadi bentuknya masih pita kaset. Bentuknya sudah pita kaset, tapi dia harus disimpan secara khusus. Memasangnya ribet, terus telanjang, nggak ada tempatnya. Masih gagal di pasaran. Oke. Pada akhirnya seorang dari Philips ya, dari perusahaan Philips, Lou Otten kalau nggak salah, itu menciptakan kaset. Itu kalau nggak salah tahun 1963. Kaset pertama diciptakan yang sudah compact, bisa dibawa kemana-mana, lalu dia terlindungi. Berbeda seperti ini. Iya, iya, itu masih Yang telanjang kotor, yang telanjang, yang masangnya pun ribet. Ya, Aku punya ya, reel to reel ya, di rumah. ya, ya. Yang prosesnya harus dialirkan kemana Ya, sehingga ya. diputar. Ya. Terus juga nggak bisa mengeluarkan suara langsung karena beberapa kapasitornya itu berbentuk tabung yang membutuhkan pemanasan untuk bisa sampai panas baru keluar suaranya. Nah, iya, nah itu selalu diperbaiki dalam dunia dalam hal apapun selalu berevolusi di audio atau visual. Nah, khususnya di audio evolusinya seperti itu. Mulai dari fonograf, gramofon, piringan hitam, pita kaset, lalu terakhir kaset. Berhenti di sini. Berhenti di kaset. Berhenti di kaset.
teknologi pita. Ya, Berikutnya kita sudah mengenal teknologi CD. udah mulai transisi Iya, iya. Begitu. Mulainya analog ini dari tahun berapa sih? Mulainya Kira-kira? analog aku ya. Karena beda-beda ya Mas ternyata. Jadi aku itu kalau analog di musik mulai dari SD. Aku sudah mulai mengkoleksi kaset. Kalau di visual, di musik lagi, itu ketika aku berkuliah di IKJ. Jadi IKJ itu nggak jauh dari Jalan Surabaya. Barang antik. Barang iya, antik, banyak Ya. barang antik. Tapi dulu yang ke situ tuh orang-orang luar negeri, orang lokalnya nggak ada yang ke situ karena pertama sangat mahal. Ya. Nah di situ aku tertarik dan jatuh cinta sama player turntable, bentuknya dari kayu, mereknya Philips 603. Itu tahun 96, pertama kali aku jatuh cinta sama piringan hitam. Karena dulunya kan taunya itu yang punya orang kaya. Iya, Oh tiba-tiba nih ada, Iya. harganya itu 150.000. Iya. Sedangkan kita dolar masih 1.500 saat itu ya. Jadi 150.000 tuh mungkin kayak 15 juta sekarang Iya, kali ya. iya, iya. Aku tanya sama masnya, Mas ini boleh nggak saya beli? Tapi nyicil, nggak boleh. Lu kumpulin aja duit dulu. Iya. Nah dari situ sambil kuliah aku cari duit untuk mimpi punya piringan hitam itu. Jadi kayak motret kawinan, sambil motret kawinan, motret prewedding, atau motret dokumentasi itu sambil kuliah tuh, sambil kuliah karena udah punya kamera kan. Yang pada akhirnya 2 tahun kemudian bisa aku pinang, bisa aku beli. Nah dari situlah mulai aku mengumpulkan Kumpulin. Dekat piringan lagi hitam. dari kampus ya. Deket banget. Jadi setiap hari tuh aku kalau kesana tuh Melewati. dibilang orang gila, Om. Ngapain lu? Enggak, cuma mau lihat masih ada apa enggak. Karena ini milik saya. Iya, Saya selalu iya, bilang iya, begitu iya, tuh. iya, iya. Saya sempat dibilang gila sama teman saya karena mau meminang alat itu. Jadi ini dari 90-an udah. Dari 90-an sudah mulai. Aku sampai punya piringan hitam ini sampai 9. Mau mulai dari yang kayu, yang full besi, sampai yang ini portable. Ini yang sangat unik. Sampai ini namanya music center. Piringan hitam, radio, dan tip jadi satu. Ini satu. Iya, merek Sanyo. Ini tahun 70. Dan kayak koper ya. Kayak koper, bisa dibawa kemana-mana. Oh. Jadi dulu orang-orang kaya itu berkeliling tamasya membawa ini. Bayangin. Iya. Sekarang kita cuma bawa handphone zaman dulu segede gini. iya, loh. iya, Segede gini. iya, loh. iya. Membawa alat ini dan piringan hitamnya. Iya, iya. Iya. Berarti idenya udah ada memang dari dulu ya. Ide Untuk membuat membawa itu menjadi portable, membawa itu jadi compact, itu selalu udah dari awal. Yang booming era itu apa tahun 80-an adalah Walkman. Ya. Sony membuat dunia terkejut dengan hadirnya Walkman. Jadi alat ini bisa dibawa. Kalau tahun 80-an itu ada era breakdance, Iya. itu masih pakai boombox. Iya. Jadi tip besar yang digotong di sini. Iya. Setelah era itu lahirlah Walkman yang bisa kita sangkutkan di sini. Iya. Lalu kita dengarkan dengan headphone. Iya. Tapi Sambil terbatas. Main itu sambil main Sepatu roda. Iya. Iya. Sepatu Roller roda. skate. Roller skate di Happy Day. Balik lagi ke situ. Aku sampai sempat sama pasanganku itu kan memang akhirnya mengkhususkan diri untuk hunting. Untuk mendapatkan ini tuh nggak bisa yang kita cari di sosial media, kayak di Tokped, di apa, itu nggak ada. Kita memang harus terjun langsung. Jadi aku dengan pasanganku itu menyempatkan diri ketika libur itu jalan ke Pasar Kebayoran Lama, ke Jembatan Hitam, ke Blok M. Kita tuh sering mendapatkan hal-hal aneh ketika hunting alat-alat ini. Kayak suatu saat aku ngobrol sama dia, ada nggak ya piringan hitam tentang pengajian? Betul. Probabilitasnya sangat kecil. Kecil banget. Tahu-tahu ketika aku pulang kerja, dia pulang kerja, kita ketemuan, yuk cari yuk. Tanpa sengaja tuh ada satu langganan tuh dia di emperan gitu. Nih Om, baru dapat, aku mendapatkan sebuah piringan hitam MTQ pertama kali di Palembang, yang pertama kali diadakan di Indonesia, aku mendapatkan piringan hitamnya. Kebetulan nggak aku bawa. Terus aku mendapatkan piringan hitam, konteksnya kayak kemarin ya, masih tentang kampanye. Ini sangat kreatif sekali. Jadi Souvenir pemilu. Golkar saat itu menciptakan kampanye pemilunya dengan menerbitkan vinil 12 inch yang dinyanyikan oleh Bing Slamet. Oh iya. Ini muka-mukanya saya tahu semua. Iya. Dan ini buat aku super kreatif ya. Iya, iya, iya. Yang sekarang cuma masang umbul-umbul ribuan, saat itu Golkar menciptakan ini untuk campaign. Ya, ini keren loh. Keren banget, Keren banget. banget. Ya ampun lagu-lagunya dong. Oh.
Iya, yang menyanyikan legend, Bing Slamet yang menyanyikan. Iya, Bing Nah, ini salah satu Kreatif dan hanya mampu hanya Golkar pada masa itu. pada era itu. Hanya Golkar yang mampu pada Iya, era itu. Pada era itu. Iya, ini adalah koleksi aku dan pasanganku ya. Wow, itu luar biasa. Koleksi aku dengan calon Aku istriku. belum pernah lihat ya kayak begitu. Iya, Belum pernah ini, lihat. ini salah satunya. Ini salah satunya. Ada lagi apa? Ada lagi. PH-PH yang Ada real to real. Jadi aku juga tanpa sengaja saat itu lagi mau ngambil barang, kita dapat informasi ada piringan hitam nih player bagus nih Om, mungkin tertarik. Itu di daerah Poncol. Terus tiba-tiba Poncol Senen. Terus tiba-tiba teman itu menawarkan untuk Om ini ada real to real, gue nggak tahu isinya apa. Dan ternyata ini nggak tahu nih aku boleh ngomong apa enggak ya. Jadi mungkin boleh lah. Ini adalah pidato menteri yang saat itu marah dengan PKI dengan jadi ini ada yang mulia Menteri Keuangan. Ini aku mau kembalikan ke negara sebenarnya. Iya. Karena ini arsip ya. Ini sangat luar biasa Betul, isinya. betul. Jadi saat itu dia Departemen Keuangan Surabaya. ya ini menteri siapa ya, aku lupa ya. Ini pidato beliau. 65 berarti. Menteri Iya, Keuangan. iya. Tahun berapa itu? Enggak ada tahun. Oh, nggak ada tahunnya ya. Jadi Surabayanya ini yang dilakukan pemerintah untuk melawan PKI saat itu. Jadi mereka membuat rekaman pidato tahun 1968. Wow, itu barang langka. Ini sangat langka. Makanya aku kayak tidak merasa berhak untuk menyimpan. Iya, Ini iya, aku mau iya, arsipkan sih. Jadi ini luar biasa. Ini tanpa sengaja dapatnya betul. gitu-gitu. Nemunya di mana Nemunya. tuh, Mas? Ini di Poncol yang tadi aku Betul, cerita. betul. Tiba-tiba pas aku putar, wow. Isinya luar biasa. Saat itu pemerintah menentang banget. Memang lagi melawan itu. Ini salah satunya. Ini barang langka nih. Jadi retrois jangan dilihat konten di dalamnya, tapi Iya. barang langka yang mungkin dicari-cari kan. Iya. Kalau di piringan hitam yang umum itu adalah 7 inch, 12 inch, 7 inch, 10 inch, sama 12 inch. Ya ini yang umum ya. Ini umum, Oke. lalu ini umum. 10 inch ini umum. Ini Indonesia langka. Iya. Ini barang langka juga. Ini lagunya Ade Irma Suryani. Ya Allah. Ini Nemu aja ya. Ini ada lagu tentang terbunuhnya Ade Irma Suryani. Wah. Lagu. Ini Ade Irma Suryani, Ate Mahmud. Ini barang langka. Dan aku dapatkan dengan calon istriku itu di pasar Lewak, tergeletak di pinggir jalan gitu. Karena orang nggak paham. Karena orang nggak tahu. ngerti ya. Pas aku sampai rumah, sampai ruang kerja kita, merinding kok aku deh. kaget. Ini ada lagu Ade Irma Suryani. Uh, Sedangkan lagu ini tidak populer era itu. nggak populer. Sedih apa? banget. Nggak pernah denger, tapi rasanya Ini zaman lagunya dulu. sedih banget. Ini proses ketika Cicak-cicak dia di dinding. cicak-cicak di dinding. Oh ya Allah. Ini masternya, ini aku piringan hitamnya punya. Bisa di play nggak? Bisa, nanti kita play. Nanti kita play kita ya. play. Ini ada yang lebih unik lagi. Ini adalah konon katanya, Ya. ini adalah cinta matinya Om Krisya, Marlina. Oh, is it? Oh, ya? Marlina? Iya. Jadi Om Krisya jatuh cinta dengan penyanyi ini. Konon katanya. Nah, lalu Om Krisya menciptakan lagu apa tentang ini? Nah, inilah orangnya. Aku mendapatkan. Jangan-jangan yang film Puspa Indah Marlina itu jangan-jangan ini. Marlina. Mungkin ya. Kau tadi. Iya. Kalau nggak salah lagunya begitu. Kalau nggak salah. Ini sebagian yang unik-unik yang kita punya. Aku punya real to real Pancepondak. Iya. Ini apa nih? Lili Suryani. Lili Suryani. Ini Lili Suryani, ini Kalau standar Malam lah. Tidur. Ramat Kartolo, Bob Tutupoli. Wah. Ini ada Bob Ini Tutupoli. koleksinya luar biasa. Mengapa tiada maaf? Iya. Ini bukan era aku. Ini bukan era aku. Iya, di atas. Ini cantiknya banget tuh. Lihat. Jujur aku nggak pernah lihat koleksi ini. Aku nggak pernah lihat. Ini lagu-lagu Indonesia. Ini aja udah bahannya udah Ben. hati-hati nih kalau. Nah, dari sekian banyak yang Banded ya, Comics. dari yang tadi aku bilang, ini kan umum ya. 7 inch, 10 inch, 12 inch. Aku punya 3 inch. Set, Wow. Nah, ini mungkin nggak pernah ada yang lihat. nggak pernah 3 inch. Ini piringan hitam. Hah? Dan itu diciptakannya baru. Bandai, Maksudnya baru? ini Bandai. Jadi kayak apakah secara bisnis masih cuan nggak sih gitu? Ternyata masih ada yang menciptakan itu. Oh, maksudnya ini sekarang ini. Iya, Sekarang ini Iya. diciptakannya. iya. Baru. Oh iya. Sampai yang diciptakannya super unik. Ini playernya aja khusus yang hanya mengeluarkan Crossley. Crossley mengeluarkan khusus untuk nih. Ini yang lumayan langka nih. Nah,
Set, Hah? Lihat. layernya ada? Aku nggak punya, karena aku baru mau mesen. Oh berarti Di Jepang. belum pernah denger ya? Ini aku belum pernah dengar isinya apa. Walah. Ini aku belum pernah dengar isinya. Tapi analog itu enggak? Ini analog. Ini Ya, kan, makanya, wah, itu- ini kan groove, sama seperti yang Iya, iya. Makanya. Iya. Kalau analog sih kagum saya. Kalau Analog. digital udah nggak aneh. Enggak, ini analog. Iya, Itu groove-nya. Mau pesen alatnya di mana? Mau pesan alatnya, sekarang itu ada baru. Oh. Ada baru. Jadi bisa dibeli di Indonesia. Ada beberapa produk mengeluarkan baru. Cuma memang secara kualitas, kalau teman-teman bilang, Om Endro, aku mau main vinil. Aku harus beli yang lama atau yang baru nih. Yang baru kan udah ada nih range harga 2-3 juta yang dikeluarkan oleh beberapa produk. Aku menyarankan yang lama. Karena memang build quality-nya beda. Build quality-nya beda, lalu stylus jarumnya beda, kualitasnya. Yang sekarang tuh dari seramik, yang kemungkinan besar kalau teman-teman lama pencinta musik analog, itu sangat tidak menyarankan karena merusak piringan hitam. Piringan hitamnya. Nah, aku menyarankan teman-teman, buat teman-teman ya yang mau mulai main ini, aku menyarankan lebih baik mencari yang lama-lama. Pemutar piringan lama. Masih banyak kok di marketplace. Oke. Walaupun harganya agak lebih mahal. Ya. Kelebihannya kita belum bicara dari tadi, kelebihannya. Itu analog yang aku ini kadang apa sih? suka bingung ya kalau dikasih pertanyaan itu, Om Endro jauh lebih enak mana sih analog sama digital? Om Endro kelebihannya apa sih? Sebenarnya debatable, lagi-lagi debatable. Karena memang aku cinta, ya sangat-sangat objektif ya, jadi ya, sangat objektif. Kalau dibilang aku mau mendengarkan musik ini, itu aku dengan Wulan itu, dengan pasanganku itu mengkhususkan waktu untuk benar-benar mendengarkan musik ya, mendengarkan musik. Jadi ada aku emang besok time. kita kemarin baru beli, ini kita dibeli di Tokyo, Tatsuro Yamashita, ini memang lagi hype ya, Lagi anak hype muda ya, ya, lagu-lagu Jepang gitu ya, city pop bilangnya anak sekarang. Itu kayak, oke, aku libur tanggal segini, kamu libur tanggal berapa? Kita dengerin yuk Tatsuro Yamashita. Prosesnya aja panjang. Mulai dari dibersihkan dulu vinilnya, lalu kita panaskan amplifiernya, alatnya. lalu kita bersihkan jarumnya, membutuhkan proses untuk mendengarkan itu. Jadi Lalu aku duduk di time sofa alone berdua ya? sama dia, lalu kita benar-benar memang udah langsung cebur ke musik itu berdua. Aku nggak mau diganggu, dia nggak mau diganggu, itu udah interpretasi kita ya masing-masing tentang lagu itu. Wow, enak banget. Wow. Tapi ketika di mobil, aku kan nggak bisa membawa alat-alat ini. Ya aku nyetelnya Spotify, Iya. ya aku setelnya Joox, ya aku setelnya YouTube. Iya. Jadi kalau ditanya Om Endro lebih senang denger yang mana? Tergantung situasinya. Ketika aku memang benar-benar mau dengarkan musik, aku menyempatkan diri untuk melakukan ritual ini semua. Iya. Mungkin pertanyaan agak sedikit saya rubah gitu ya. Iya. Kalau ngomong kelengkapan itu memang sulit kan ya? Iya. Itu subjektif ya. Sangat. Sekarang aku balik aja ke Mas Hendro pribadi atau yang juga beserta pasangan. Apa yang hilang dari keasikan tanda kutip atau kelebihan analog dan digital. di kupingnya Mas Hendro Iya, dan di pasangan terhadap digital? Apa yang hilang? Itu aja. Apa sih? Feel-nya kah? Secara teknologi, jadi kalau yang paling ideal di kuping, menurut ahli, itu kalau musik itu kan frekuensi ya, Betul. megahertz. Betul. Kuping itu ada penerima ideal. Betul. Jadi ada angka, aku lupa angkanya berapa, yang ideal diterima kuping. Oke. Nah, yang ideal diterima kuping dari reel to reel, kaset, piringan hitam adalah ini. Ternyata, konon katanya, alat ini yang mengeluarkan frekuensi megahertz yang paling ideal diterima kuping. Oke. Jadi kita bicara kualitas itu bicara penerimanya sebenarnya. Idealnya di kuping lu tuh berapa sih? Ini tuh ini. Oke. Setelah masuk era digital, itu kan datanya besar tuh, data Betul. musiknya besar banget, sehingga harus dikompres Betul. menjadi data digital. Itu mengurangi penurunan kualitas. Iya. Jadi kayak drum yang kita dengar itu tidak seperti drum yang diketuk ketika recording, karena penurunan kualitas. Iya, Sedangkan di sini drum yang dipukul ketika recording sama dengan drum yang keluar dari sini. Itu yang hilang. Jadi karena mengkompres itu ada beberapa hal yang pada akhirnya hilang. Untuk menjadi compact, untuk menjadi bisa didengarkan di sini, itu banyak yang harus dikalahkan. Gitu. Bitrate-nya diturunin, Iya, apanya iya, diturunin gitu loh. Itu sih. Jadi kayak
kayak bercandanya kita kalau ngumpul tuh sebenarnya kan variabel untuk mendengarkan musik enak itu panjang banget. Betul. Mulai dari playernya, amplifiernya, speakernya, kualitas vinilnya, Betul. kualitas jarumnya, variabelnya sangat panjang. Iya. Sehingga kita seakan-akan kalau bercandanya aku dengan teman-teman di pencinta vinil, itu penyanyinya nyanyi di samping lu, Bro. Saking enaknya, saking enaknya. Tapi itu tidak terjadi di digital. Oke. Yang penyanyi nyanyi di samping kita itu tidak terjadi. Iya, Aku iya. pribadi, aku pribadi. Ya, itu makanya aku tanya tadi, Iya. apa yang hilang? Iya, itu yang hilang. Di satu sisi kan teknologi yang lebih maju itu kan menganggap yang sebelumnya itu tidak sempurna. Banget. Contohnya Berevolusi. kayak vinil atau Iya, analog iya, kan iya. banyak ketidaksempurnaan. Contohnya pergerakan jarum itu kan memunculkan suara-suara yang di luar Iya. yang seharusnya. Iya, masuk tuh suara Nah, kotoran. itu apa? Apa kesannya Mas Hendro untuk? Nah, untuk pencinta vinil, aku khususnya itu adalah bagian yang serunya. Nah, Bagian yang serunya, noise-nya, Ada kresek-kreseknya. Yes. rasa ya, ada rasa. Jadi kalau kita ditanya, summary kesimpulannya adalah ini jauh lebih hangat. Jauh lebih hangat dan jauh lebih dalam. Kalau aku pribadi, head to head antara analog dengan digital, aku merasa seperti itu. Kalau di digital tuh crispy banget gitu loh. betul. Dan aku pun kalau dengerin digital tuh nggak perlu waktu khusus. Oke. Jadi mau sambil bekerja ketika lagi syuting, lagi Oke. motret, aku dengarkan digital. Oke. Karena semudah itu, secepat itu. Kalau di fotografi itu lebih parah lagi. Aku 15 Nanti tahun. Mas, yang fotografi tahan Mas. Masih Nanti- di musik? Nanti aku tanya yang fotografi ini dulu Mas. Masih di musik. Aha. Oke, apalagi di musik? Musik satu, itu tadi kan materinya. Materinya. Kedua kan adalah proses menikmatinya. Misalnya, kenapa analog capek gila mendengar satu lagu aja, buka dulu, kosek-kosek, Bersihin pasang, lagi. ambil ini, beda sama Spotify kan tinggal mau lagu apa. Ada sikat giginya, Ya, ada gitu-gitu. sponsnya. Sementara era digital kan tinggal milih. Mas. Tinggal milih. Ada yang hilang nggak dari situ? Jadi, aku kenapa masih mempertahankan ini dengan teman-teman, dengan pasangan, karena malah prosesnya yang kita nikmati. Prosesnya. Proses mencarinya, proses memasangnya, proses merawatnya. Jadi memang aku nggak tahu kenapa kalau dibandingin, ya memang anak sekarang memang diciptakan instan. Segala sesuatunya harus cepat, harus cepat, harus cepat. Nah tapi zaman dulu untuk mendengarkan kaset aja, untuk bisa sampai ke lagu ketiga, keempat, kita tuh harus muter-muter. Betul. Kalau sekarang kan tinggal track berapa, judulnya apa, kita tidak. Malah kadang-kala beberapa player itu sudah rusak forward sama rewindnya. Iya. Sehingga kita pakai pensil. Jadi orang zaman dulu tuh tahu banget tuh. Iya, fungsi. Ini muter-muter. Iya, iya, iya. Karena forward dan rewindnya karena sering dipakai itu rusak. Jadi kita keluarkan, kita puter untuk mendapatkan lagu itu. Iya, iya, Nah proses-proses itu yang sangat kita nikmati. Jadi benar-benar kayak aku lagi balik-balik lagi untuk menikmati itu, banyak variabelnya. Itu sebelum itu headnya kita bersihin pakai cotton bud dulu, kita buka. Jadi head magnetiknya, tipnya itu kita bersihin dulu pakai alkohol. Itu yang kita nikmati. Makanya aku bilang, aku selalu mengkhususkan diri untuk mendengarkan ini. Nggak yang tiba-tiba datang terus, oke, gue mau denger Metallica albumnya ini, nggak bisa. Yang tiba-tiba di YouTube aku tinggal tulis judulnya, langsung keluar musiknya gitu. Nggak, untuk ini tidak bisa. Justru jadi keasikan ya proses. Itu yang kita nikmatin. Kedalamannya Iya. ya, Iya. kedalaman Iya. intensitas. Gue udah sering mau tanya lagi mengenai audio. Enggak, lanjut. Lanjut. Yes. Kalau audio tinggalin sebentar audio. Kita masuk sekarang ke visual. Visual. Oke, tadi kan Mas Yanto Sempat kita ngobrol ya, ada sempat beberapa ngobrol yang, tadi kan visual beberapa. 8 mili. Nah, 16 sama mili. juga pertanyaan hampir mirip gitu. Apa yang hilang dari secara fisiknya, secara materinya? Yang hilang adalah proses. Lagi-lagi semua proses. Oke. Di fotografi, cikal bakal dari film yang kesininya itu fotografi. Ketika pertama kali ada satu foto fenomenal yang dibuat oleh Joseph Nietzsche dari Prancis. Itu foto pertama dari balik kamarnya dia, jendela dia. Itu foto pertama yang diciptakan. Dulunya tuh malah ada beberapa lah teori-teori tentang fotografi zaman obscura gitu, yang benar-benar kotak, yang cuma ada pinhole-nya. Itu cikal bakalnya. Lalu Nietzsche yang menciptakan bisa direkam dan bisa dilihat. Setelah itu Daguerre menyempurnakan. Kalau yang Joseph Nietzsche itu, yang orang berkebangsaan Prancis itu, pertama kali membuat foto pertama kali itu masih blur, belum tajam karena kualitas lensanya yang belum bagus, kualitas filmnya terbuat dari piringan besi yang dikasih asam, dikasih chemical. Lalu Daguerre
membuat produk namanya daguerreotype itu yang sudah tajam. Itu gambarnya itu ada gedung-gedung itu. Setelah itu yang sempurna, yang paling tinggi itu penciptaan yang sampai sekarang masih dipakai, nah ini bentuknya film, itu Eastman Kodak yang menciptakan. Eastman Kodak ya, makanya Tahun- banyak orang nyebutnya Kodak. sekarang. Banyak Makanya orang kalau zaman Kodak. dulu, Iya, betul. kalau jalan-jalan gitu bawa Kodak nggak? Iya, betul. Karena pertama kali George Eastman ya kalau nggak salah ya namanya ya, itu yang menciptakan teknologi celluloid film ini. Oke. Ini ya dia yang menciptakan. Jadi orang berkebangsaan Amerika yang menciptakan pertama kali ini. Makanya orang-orang zaman dulu atau sekarang yang usianya 80 atau 75 sampai 80 kalau ngomong kamera itu Kodak. Iya, betul. Saking nempelnya. Saking nempel. Saking nempelnya. Bawa Kodak nggak gitu. Seperti itu. Jadi era aku ketika kuliah di IKJ itu masih pakai teknologi film. Celluloid. Celluloid. Jadi anak fotografinya masih mempergunakan film, anak filmnya masih mempergunakan film 8 mili dan 16 mili. 16 mili. Oke. Seperti itu teknologinya. Oke, sama kayak audio tadi, Mas. Kalau audio itu kan bisa di feel ya, dirasa. Iya. Kalau visual apa? Yang dari hasilnya ya, dari final outputnya. Kalau audio kan suara ya. Iya. Kalau ini kan visual. Visual, Ada ya. yang hilang nggak dari analog ke digital gitu? Ada yang hilang nggak Secara visual? kualitas kalau di debat, kalau dibandingkan Om apa hasilnya bagaimana Om? Antara digital dengan analog. Kenapa yang tadi sempat kita ngobrol gitu ya. Christopher Nolan itu tahun 2023 kenapa masih pakai film sih Om? Iya. Kan pertanyaannya itu kan, apakah tidak ada teknologi kamera yang dikeluarkan oleh Arri, oleh Iya. Redcam, oleh Redcam, apa yang iya, bisa iya. menciptakan itu? Iya. Ternyata lagi-lagi dia sangat-sangat subjektif akhirnya. Oke. Jadi Christopher Nolan ketika diwawancara dia hanya dia bicara seperti ini. Aku mau mengembalikan tentang feel yang terjadi era itu ketika bom itu diciptakan. Di situ dia sendiri berpikiran bahwa ketajamannya, kedalamannya itu berbeda antara digital dengan film. Christopher Nolan itu sampai berapa kilo dia beli bukan Selalu meter lagi loh ya, panjang banget ya. bukan berapa feet loh ya, itu berapa kilo Kilo, dia ya, untuk film betul. Oppenheimer yang cuma 2 jam. Itu dia pakai film IMAX 70 mili. Jadi ini 35 mili, 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Jadi 2 kali lipatnya film ini nih. Jadi 2 kali lipat film ini yang dipergunakan oleh Oppenheimer untuk membuat Christopher Nolan untuk membuat filmnya. Kalau dibalikan ke aku, apa yang hilang? Sebenarnya aku thanks God bahwa digital itu ada. Iya. Aku punya pengalaman ketika menjadi wartawan di Kompas saat itu. Aku fotografer di salah satu media yang turunannya Kompas. Kebetulan saat itu pengalaman aku adalah liputan keluar kota. Liputan keluar kota. Sampai lokasi motret, saat itu MotoGP taruhlah. Pengalaman aku motret MotoGP misalnya di Jepang. Aku harus nyampe ke sana, tanya cuci cetak terdekat di mana, tanya warnet terdekat di mana. Untuk mengirim file data aku ke kantor yang besok paginya tayang. Jadi ketika aku motret, pertama terbatas. Aku cuma diberikan 10 roll film sama perusahaan yang artinya aku cuma dikasih 360 frame. Sedangkan digital ribuan frame, jutaan frame. Tanpa harus mikir. Di situ aja udah beban buat aku. Motret bagaimana caranya aku nungguin Rossi dapat di tikungan dengan cantiknya. Itu mau mencet aja belum cakep. Belum dapat. Masih takut. Karena filmnya dikit banget ini untuk 2 hari. 10 roll ini. 10 roll ini. Setelah selesai, aku nggak akan sampai hotel. Aku akan cari ke teman-teman yang jurnalis di Jepang untuk aku butuh cuci cetak yang buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nggak ada. Dan kita harus bayar overcharge untuk ngebuka dia. Berapa ribu yen saya harus bayar. Kantor udah tutup mata, yang penting berita lu nyampe. Proses 2 jam untuk dijadikan ini. Setelah ini bagaimana caranya ini dikirim. Dicetak. Setelah dicetak, udah jadi foto, aku harus cari warnet. Kalau di kota sangat mudah. Kalau di daerah aku malah pernah banyak cerita lucu. Setelah itu di scan. Setelah scan, aku harus cari warnet untuk dikirim email. Dan kadang dulu jaringan internet itu tidak sebaik sekarang. Yang baru kirim udah 2 jam kita tungguin ternyata gagal. Itu yang terjadi. Era analog. Era digital, sekarang kita motret, saat itu juga bisa kekirim. Bisa dikirim. Iya kan, akhirnya itu ya, Ya, yang ya. membedakan ya, Ya. yang membedakan. Tapi kalau bicara kualitas, kalau seandainya head to headnya ketika pertama kali kamera cuma 5 megapiksel, ya bubar kalah dengan teknologi film. Betul. Ini dynamic range-nya film itu luas. Dynamic range itu ketika putih menjadi hitam,
5 megapiksel itu cuma melalui 10 step. Putih, abu-abu, mulai hitam. Ya sekarang udah ribuan step. Iya. Jadi sudah hasilnya hampir sama dengan film. Tapi hasilnya hampir sama dengan film. Kalau teknologinya sekarang udah kamera udah 100 megapiksel. Iya, iya. Begitu sih. Jadi kalau ada debat-debat masalah itu aku tinggalin. Iya, Karena iya. kalian tetap harus membuka diri. Betul. Bahwa teknologi evolusinya itu selalu berkembang terus. Iya. Berkembang terus. Head to headnya apple to apple dong. Betul, Gitu. Jangan Jadi subjektif ya, tergantung interpretasi pribadi masing-masing ya. Terus jangan berpikir juga era analog itu katanya paling sempurna, tidak juga. Variabelnya banyak Betul. lagi. Setuju. Ketika recording, ketika mixing, ketika kualitas ininya beda Iya, iya. antara pressing Jerman, Ya, pressing Jepang, pressing Asia itu beda hasil kualitasnya. ya. Gitu. Variabelnya banyak. Coba saya tarik simpulin antara audio dan visual ya. Ya, audio video. Saya hubungin sama kekinian. Iya, iya. Sebetulnya kan kekinian itu kan semua itu kan terjawab oleh efek. Generasi digitalnya kan tumpah ruah dengan berbagai efek, Iya, termasuk efek analog gitu. Iya, iya. Menjadi tanda kutip analog. Iya. Tergantikan nggak itu? Efek analog. Tergantikan nggak itu baik secara virtual? Tergantikan nggak? Sebenarnya enggak ya. Antara analog dengan digital tuh memang sebenarnya 2 fase. Oke. Nggak bisa tergantikan nggak sih? Enggak sebenarnya. Oke. Cuma ada hal-hal yang memang tidak ada di analog, ada di digital, atau sebaliknya. Hanya itu aja sih, kalau aku pribadi ya. Jadi kalau memperdebatkan itu nggak akan selesai. Wah ini nggak secanggih analog nih. Wah ini nggak secanggih digital nih. Ada plus minusnya, ada plus minusnya. Betul. Kadang-kadang Itu aja juga sih, ada iya. egonya juga generasi kita ya. Kadang-kadang. Iya. Makanya kayak kenapa sih tiba-tiba White Shoes masih bikin piringan hitam? Kenapa sih kemarin sempat viral? Siapa penyanyi yang kemarin datang ke Indonesia? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Itu datang ke Pasar Santa, tiba-tiba dia asal-asalan aja tuh masukin. Kasih video. Iya. Aku kasih for free. Iya. Dan ternyata sepengalaman aku di luar negeri, walaupun udah era digital, record label company di luar negeri itu selalu menyisikan berapa ribu vinyl untuk dibagikan, walaupun recordingnya digital. Itu gimmick marketing ternyata. Betul, gimmick. Kayak aku ngobrol-ngobrol ke teman-teman White Shoes, kebetulan kenal salah satu gitarisnya. Kenapa masih bikin itu? Itu marketing aja sih. Selebihnya gue masih cuannya itu dari digital. Digital. Cuma ada beberapa side effect yang terjadi ketika kita ngeluarin vinyl. Pertama, anak sekarang, anak digital itu aktualisasi dirinya itu di sosial media. Kalau dia penggemar White Shoes, dia tidak akan bisa pamer apa-apa. Dia cuma bisa screen capture di Joox atau Spotify ketika dia sedang mendengarkan White Shoes. Oh iya. Udah hanya itu. Tapi ketika White Shoes mengeluarkan album bentuknya fisik, mereka bisa dengan kerennya begini. Iya. Gue punya albumnya dan gue punya privilege khusus untuk mendapatkan ini karena diciptakan sedikit. Gue bagian dari penggemar beratnya White Shoes. Lu bisa ngomong itu kenapa? Karena gue punya vinilnya, lu punya nggak? Oke. Diciptakan cuma 1000, Mocha cuma menciptakan berapa ratus vinil yang dia keluarkan di Santa. Jadi nanti ketemu sama teman-teman band Mocha di salah satu toko, kita bawa 100, kalian antri, aku akan mendapat sign dari mereka, sudah. BTS mengeluarkan itu. Itu gimmick marketing. Tapi pernah dengar nggak, Mas Endro pernah dengar nggak kualitas vinyl zaman sekarang ya dari generasi Lagi-lagi di Indonesia sekarang tahun lalu aku sempat ke acara namanya Record Days. Oke. Record Days itu tempat berkumpul merayakan musik analog sedunia. Oke. Sedunia kita merayakan saat Oke. itu. Indonesia saat itu di Blok M yang aku datang. Itu ada record label namanya PHR kalau nggak salah ya. Koreksi bila saya salah. Itu sudah punya publikasi untuk membuat vinyl kalau nggak salah di Cikarang. Jadi kita nggak perlu keluar negeri. Dulu teman-teman pemusik kita keluar negeri, ke Jerman, ke mana gitu. Untuk sekarang Indonesia sudah punya. Dilalahnya recording analognya itu cuma ada beberapa. Salah satunya di Lokananta. Lokananta. Yang terjadi sekarang adalah ketika recording dengan digital, lalu dikonvert ke analog. Jadi aneh gitu kan. Iya betul. Harusnya kalau memang mau bener-bener, memang dari analog tuh analog. Baru saya mau tanya. Baru saya mau tanyain itu. Jadi kalau ditanya kualitasnya, ya mau ngomong apa? Dari digital ke analog. Ya berarti. Jadi tidak didapatkan yang memang esensi di Ya berarti. analognya. Berarti hanya memanfaatkan bentuk fisik sih. Iya. Ya kan hanya Iya. sebagai
marketing gitu loh. bukan untuk Iya, kualitas. Bukan untuk ini. Bukan lagi. untuk kualitas. Kalau untuk kualitas ya memang harus ada storytelling, dia menceritakan proses mulai dari recording. Kalau nggak salah White Shoes pernah ya di Glenn Fredly pernah, almarhum pernah recording di Lokananta. Akhirnya keluarnya kaset. Itu analog tuh analog. Yang sekarang terjadi adalah digital tuh analog. Tapi aku yakin sih ada beberapa temen yang memang pernah recording di Lokananta dan keluarnya bener-bener analog tuh analog. Aku sendiri mohon maaf nggak begitu paham. Band-bandnya nggak begitu Iya, paham. iya. Seperti itu sih. Aku sambung nih sekarang Iya, Mas. iya. Aku sambungkan, sepanjang aku tahu tolong koreksi kalau salah. Iya. Generasi sekarang, Iya. Gen milenial, Iya, Gen, iya. Gen Z ya. Ah. Gen Z itu kan kayaknya mulai melirik lagi ke analog kan. Iya, lagi rame lagi. Nah itu bikin saya penasaran. Padahal kalau orang generasi sekarang bicara analog, Iya, bicara ketidaksempurnaan. memang. Apa yang mereka cari dari Iya. kesempurnaan itu akhirnya? Mereka balik melirik lagi gitu. Apa kira-kira menurut pengamatan? Kalau dari saya? pengamatan aku ya, dari ngobrol-ngobrol sama mereka pingin berbeda. Oke. Itu aja. Berangkatnya dari situ, aktualisasi diri. Oke. Ketika teman-teman gua di mobilnya denger Jux, ketika teman-teman gua di tongkrongannya, ketika kita ngafe itu dengernya Spotify, gua datang bawa Walkman, bawa kaset. Semua mata ke gua. Semua mata ngomongin gua. Semua mata pinjem barang gua untuk pamer. Itu apa? Itu apa? Malah aku beberapa pengalaman, aku pernah pameran saat itu membawa beberapa kaset, itu ada anak sekolah mahal, sekolah terkenal, tiba-tiba datang, "Om itu apa?" "Ini kaset." "Oh kaset itu yang mendengarkan musik?" "Iya." "Boleh lihat Om?" "Boleh." Dia gini, Dia nyetel lagi. itu orang banyak ngeliat. Aku mau ketawa. Aduh. Aku mau ketawa, Nggak tega. tapi aku langsung mikir bahwa itu setidak taunya gua ketika dulu Piringan Hitam gimana cara nyetelnya ya. Iya, iya, sama. Ini Betul. dengarnya gimana ya? Betul. Belum pasangnya iya. harus hati-hati Akhirnya ya. Wulan ngajarin, Nerangin ya. nerangin ini namanya kaset, ini dari pita. Terus Wulan ngasih ini Walkman, ini ada headphone, kamu dengerin. Terus dia megangnya hati-hati banget, bukanya takut. Padahal Walkman itu diciptakan untuk dibanting-banting. Sony menciptakan Walkman untuk dibanting-banting, untuk dibawa-bawa, portable, ditaruh tas, buat ditaruh mana. Sampai Unik dia ya? takut, unik. Biasanya orang takut sesuatu yang baru, ini Iya, takut iya. sama sesuatu yang lama kan? Iya. Biasanya orang takut sesuatu yang baru biasanya gitu. Terus ketika kita hunting ke Blok M, itu yang datang sekarang itu kita ketemu anak umur 16 sampai 25 tahun. Yang tiba-tiba nyari player, Iya. nyari tape, Iya. nyari tape deck, yang sampai aku punya kasetnya tapi aku nggak punya playernya. Sampai kayak gitu. Jadi mereka nyari yang penting. Iya. Lagi kembali ke situ. Karena apa? Karena dia bisa memamerkan fisiknya. Sedangkan digital apa yang mau gue pamerkan? Yang paling mudah adalah ketika kita pakai kaosnya. Iya. Gua Metallica sejati. Setelah itu pembuktian apa lagi? Jangan-jangan lu cuma hipster yang tidak tahu lagu Metallica, Iya, yang sempat ada perdebatan sih itu. Iya, iya, iya. Nggak tahu tiba-tiba pakai kaosnya The Cure. Iya, Berapa album? Coba yang lu tahu. Padahal nggak Lagu yang tahu. mana? Sempat Iya, gitu kan iya, di iya. sosial media kan rame. Akhirnya untuk mempertebal itu agar bold bahwa gue pencinta Metallica, dia beli CD-nya, dia beli kasetnya, dia beli Piringan Hitamnya. Oke. Yang bisa dia expose di Instastory atau di feed. Iya. Mau ngomong apa lo? Mau debat gua sekarang? Oke. Speechless orang-orang itu. Lebih ke situ. Lebih ke situ. Lebih ke Tapi ada aktualisasi nggak diri. dari populasi yang Mas Hendro temui itu, ada nggak bener-bener yang bisa identik dengan kita gitu? Iya. Gila ya, ternyata lebih enak ya. Gue denger ini. Ada. Nemu nggak? Nemu nggak kayak begitu? Nemu. Jadi aku belum selesai tadi ceritanya. Jadi ketika dia sudah mendengarkan musik, lalu headphone-nya dia pasang, dia sempat kaget. Oh. Ini musik apa? Kok enak banget Om? Padahal saat itu ruangannya noise. Oke. Bukan yang proper untuk mendengarkan musik. Dia kaget bahwa apa yang kamu dapatkan di musik itu rasanya lebih kaya Om. Udah susah tuh kayaknya dia Lebih seperti kaya. apa. Wah. Ada alat-alat musik yang dulu aku dengar suara gitar tuh ya di kepala aku terekamnya seperti ini. Ternyata kok gitar beda Om di kaset ini. Oh mungkin musiknya kali kita ganti yang lain, musik yang lain. Kita setelin lagi. Ternyata sama. Dia ngomong seperti itu. Ternyata suara gitar seperti ini aslinya ya Om. Kayak apa sih? Saya kan penasaran. Iya. Beda Om. Gitarnya tuh kayak dia sempat bilang bahwa aku sampai mendengarkan nafas penyanyinya yang tidak aku dapatkan di digital. Dulu nggak di-cut. Ketika suara nafas penyanyinya keluar. Zaman dulu nggak di-cut. Yang sekarang di-cut.
noise-nya dibuang, nafasnya dibuang. Padahal itu bagian dari era analog. Betul. Iya betul. Itu bagian Nyanyi, iya, dia narik narik, nafasnya. suara perutnya sampai ketemu, itu yang kita dengar. Makanya lebih hangat, Iya, lebih iya, dalam, sampai kita dinyanyiin di samping kuping, itu terjadi di analog. Di era digital itu dianggap kerusakan. Di era analog itu bagian dari musik. Bagian dari musik. Itu testimoni yang bisa Kerasa. dibantah tuh dari Gen Z, dari milenial. Iya. Banyak tapi ya, banyak loh. Ada beberapa. Kerasa Aku personal sampai berarti dia ya? sampai bilang, "Iya Om, aku tidak mendapatkan itu di digital, Om." Ya. Ada suara pick gitar itu yang sampai kertrengnya itu nggak ada digital, dia dapatkan di situ. Seringnya. Aku waktu itu nyetelin Ingwi. Oh, gimana stream? Oke. Ingwi itu Yes. sampai dia bisa, aku pernah denger Ingwi Om dari pamanku, tapi versi digitalnya yang sudah kekompres, yang sudah dihilangkan, sehingga bisa masuk ke handphone, kan harus ada yang dikalahkan. Nah di kaset saat itu dia dapatkan itu kreng gitu. Ganti posisi bentar. Itu testimoni. Itu. Testimoni yang nggak bisa dibantah. Menurut pengalaman aku ya, Betul. pengalaman betul, aku ya. betul. Jadi monggo silakan kalau ada yang mau discussion di kolom komentar Iya, gitu. silakan. Silakan. Komen aja. Bukan berarti yang aku omongin ini semua benar. Betul. Ini pengalaman aku Ini aja. sebagai pengantar Pengalaman aja aku. untuk meretrois. Iya, Kalau iya, lebih dalam nanti di akhir acara kita kasih kesempatan Iya, Mas iya, Hendro iya. untuk itu gitu loh. Ah. Jadi jangan pernah anggap open. ketidaksempurnaan tuh nggak ada Iya, gunanya. iya. Ini salah satu bukti. Discussion. Tidak sempurna itu dicari semua sama orang gitu. Nah, sebenarnya mau nanya soal kemarin Ed Sheeran datang itu ya. Iya. Itu kan ya pemain musik dunia Dunia yang banget. datang ke Jakarta. Iya. Tadinya saya pikir dia mau jalan-jalan kemana, Iya, ternyata iya. ke Santa dan bagi-bagi, ya kan? Bagi-bagi piringan hitam. Itu menunjukkan sesuatu dong, menunjukkan anak muda Indonesia sekarang itu Itu kan by riset kan. Kembali. Jadi by riset. Aku nggak tahu marketing ini dipakai nggak di negara lain. Cuma aku yakin sampai Santa aja by riset. Dia pasti nanya dong, gua harus kemana nih? Iya, iya. Ada jembatan hitam, Iya. ada Blok M Square, ada Santa. Kantung-kantungnya nih. Riset timnya mereka, kreatif directornya bilang skenanya lagi ada di Santa. iya. Pasti dia nanya, kenapa gua harus ke Santa? Uh-uh. Karena di sana itu nggak cuma skena musik. Ada skena seni, ada skena apa, yang mungkin di otaknya dia, gue nggak mau cuma bagi-bagi ke teman-teman pemusik aja nih. Iya. Dan itu mungkin ucapan terima kasih dia kali ini. Iya. Ucapan terima kasih dia buat generasi digital yang sudah mendengarkan musiknya dia. Kalau seandainya dia mau ngasih gift digital, apaan gue mau ngasih? Transfer duit. Iya. Duit digital nih. Gue datang terus, oke, siapa penggemar gue? Gue transfer. Tapi ketika ada rilisan fisik, itu jauh lebih bermakna. Iya. Apalagi terbatas, mendapatkan privilege. Ya sekarang tiba-tiba kita datang, kita buat konten bahwa gua adalah salah satu orang yang mendapatkan piringan hitam Ed Sheeran ketika dia datang ke Indonesia. Itu kan, Itu iya nggak sih, ketimbang gua dikirimin album Ed Sheeran terbaru yang tidak orang dapat. Ya suatu saat lu bisa dapat. Iya. Ketika Ed Sheeran launch, cuma lu dapat yang pertama aja nih digitalnya. Tapi kalau ini ya nggak akan lagi, orang dia udah pulang ke negaranya. Iya. Dan ada tanda tangannya. Iya. Asli nih. Kayak gitu-gitu sih. Fisik. Iya. Fisik. Yang uniknya lagi kalau kita main analog, itu selain musik yang didengar, itu banyak seniman-seniman yang terlibat. Contohnya, ketika Tatsuo Yamashita menciptakan iya, betul. musik ini, dia bakal menghubungi desainer Yes. dan ilustrator. Oke. Visual Masang. ya. Musik gua gini nih, kira-kira visualnya seperti apa? Jadi kita tidak hanya menikmati musiknya, artworknya, Iya. itu kita bisa pajang menjadi elemen desain di rumah, Iya. elemen interior di rumah. Interior. Iya. Ini ada lagi yang lebih unik lagi, era 70-an. Ini contohnya Rolling Stone. Ini cover kasetnya itu bener-bener foto. Ini foto paper. Foto paper dilipat-lipat. Oh iya. Ini foto paper. Iya. Iya betul, ditempel. Jadi gimana ribetnya ketika si label dari luar negeri yang mempunyai hak untuk mengedarkan Rolling Stone ke Indonesia, itu dia harus mengirimkan master untuk diduplikasi ke sini, yang bekerja sama dengan recording di sini, lalu mengirimkan film negatif Iya. untuk cover Untuk kasetnya. diproduksi. Betul. Dicetak. Di print, untuk ditempel manual pakai lem satu-satu, di lem dan itu ribuan. Iya. Ribuan. Ini artworknya. Manual. Iya, jadi ini judulnya Sucking in the 70s. Mungkin saat itu bekerja sama dengan fotografer terkenal di Amerika untuk
mengejawantahkan Iya. musik ini dengan visual. Fotonya masih bagus banget. Bagus loh. banget. Kayak Ini ada beberapa. 50 tahun Iya, yang kan, lalu loh. Ini ada Pink Floyd juga foto. Iya, Iya, iya. iya. Bahkan ini juga The masih Wall bagus nih, loh. yang legendnya dari Pink Floyd. Iya kan? Jadi memang kita tidak beli hanya musik, jadi kita beli seni. Betul. Gak cuma musik. Jadi yang terlibat di sini tuh banyak banget. Iya. Ada desainer grafis, ada fotografer, Illustrator. ada illustrator, ada recorder, ada Iya, apa, ada apa, terlibat banyak di sini. Sekarang teman-teman tinggal beli sound card, bikin di kamar sendiri, DIY, sendiri aja bisa. Iya. Terus mau disalahkan? Enggak. Enggak lah, Enggak. memang udah masanya. Sudah eranya. Cuma Dulu- juga bisa, kalau saya bisa tambahin, generasi anak lu lebih bisa banyak bertutur. Iya. Bener nggak? Lebih banyak. Storytellingnya panjang. Panjang. itu Storytellingnya panjang. itu mahal loh. Ketika Itu dia mahal loh. bagaimana Betul. musik ini album ini tercipta. Yes. Kita butuh kopi bergelas-gelas dan rokok berbatang-batang untuk mendengarkan. Betul. Kalau yang anak sekarang, gue lagi iseng di jalan, gue galau sama pacar gue, tiba-tiba ada lirik, gue beli sound card, krangkring, tidak ada seniman apa-apa, Yes. karena gitar bisa beli, drum bisa beli, Yes. semua bisa beli. Tinggal, oh lagu ini pas pakai drum ini, pakai gitar Iya. ini, pakai ini bassnya ini, sudah. Sedangkan zaman dulu mau recording basis yang murah siapa? Benar. Iya mas ya. Betul. Keyboard yang standby siapa? Iya, betul. Dia mahal banget, tapi sesuai sama lagu gua. Setelah kumpul recording yang satu shiftnya Iya. berapa? Itu pelaku, Mas. Iya. Kalau kita penikmat juga prosesnya kan bisa bercerita kan, Mas? Iya. Beli di mana? Beli di mana? Beli sama siapa? Bro, mana Metallica lu? Metallica. Ini gue beli Metallica. Itu mahal, itu tanda kutip Bootleg, mahal. bro. Betul. Zaman dulu sering terjadi peminjaman kaset. Iya. Kaset. Bootleg bro, gue belum bisa beli bro. Belum bisa betul, beli yang betul, asli. betul. Beli ke Aquarius lah. Jangan di blok yang bawah terus. Betul. Nanti ngumpulin duit dulu. Betul. Setelah udah bisa beli kasetnya, beli merchandise-nya Iya. yang mahal banget. Sekarang banyak bootlegnya. Ya debatable. Betul. Tapi kalau disimpulkan, Kak, ini hanya sekedar pertanyaan, Iya, iya. pertanyaan angin lalu aja. Gitu. Iya. Kan Mas kan pelaku juga Iya. audiovisual. Iya, iya. Bisa nggak dibilang begini? Kalau ingin berkarya penuh sebagai seorang seniman dalam audiovisual, Audiovisual, liriklah analog, bisa. gitu lah. Iya. Tapi kalau berkarya yang hanya bisa ke pasaran, liriklah digital. Iya. Bisa nggak salah nggak gitu Simpulkan. pendapat? Aku pribadi secara pekerjaan itu menawarkan ke klien. Jadi kayak ada kemarin meeting, ada salah satu video klip yang mau kita buat, itu kita mau pakai kaset. Jadi kita mau syuting pakai handycam. Karena memang setelah kita bedah liriknya, arahnya ke sana. Dia anak muda, cewek, usianya masih muda, tapi aliran musiknya ke arah 90, 80. Terus ketika brainstorming ide untuk menciptakan audiovisualnya, aku secara direkturnya punya ide bagaimana kalau kita buat, kalau sekarang kan 16:9 formatnya, kita buat 3:4. Oke, itu aja udah unik. Ketika teman-teman lihat 16:9 dengan hasil yang digital, tiba-tiba aku pakai kaset yang kualitasnya sangat di bawah rata-rata. Ya nanti bakal hasilnya mentah, bakal hasilnya over atau under yang tidak bisa kita kontrol. Tapi memang itu yang kita memang kejar, mengembalikan feel-nya itu. Iya. Secara produksi itu jauh lebih mahal. Karena setelah itu kita membutuhkan lagi alat untuk mengonvert. Iya. Karena memang nanti outputnya harus digital. Kita buat di YouTube, buat apa gitu. Terus kenapa saya balik lagi ke teman-teman. Beberapa kemarin teman-teman musisi Indonesia itu ketemu sama aku kebetulan. Saat itu mereka sedang recording kaset. Jadi ada salah satu sutradara yang kemarin dapat Piala Citra, itu namanya Anggun Priambodo. Anggun Priambodo itu yang mendapatkan film di film pendek kemarin Piala Citra, itu namanya Mama Emola. Kebayang nggak filmnya hitam putih yang dia buat? Dan itu menang di Piala Citra. Iya. Bagusnya lagi untungnya dia nggak pakai itu 35 mili itu, mungkin Anggun nggak pakai itu. Tapi dia sedang mengeluarkan musik, dia sedang mengeluarkan album Anggun. Jadi dia musisi, dia director. Jadi kalau pernah mendengarkan sutradara pertama yang mendapatkan penghargaan, salah satu sutradara yang mendapatkan penghargaan di MTV ketika pertama kali Indonesia itu adalah The Jadugar. The Jadugar itu adalah Anggun Priambodo dan Henry Batman. Henry Batman tuh Goodnight Electric. Goodnight Electric. Nah itu orang-orang yang sampai sekarang masih
sangat analog. Iya. Walaupun usianya udah seperti saya, tapi ketika dia recording dia masih mengeluarkan kaset. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang penasaran, silakan cari di Tokped kalau nggak salah. Promo nih saya nih, Iya. albumnya Anggun Priambodo. Oh, iya. Itu masih pakai kaset. Cuan nggak sih? Enggak. Iya. Terus ada beberapa video klip yang dibuat, kalau nggak salah teman-teman saya tuh The Sigit itu pakai 16 mili. 16 mili. 8 mili atau 16 mili, aku Iya, lupa. Kebetulan DOP-nya tuh teman satu angkatan namanya Ucok Pardinadeak. Itu masih 16 mili. Ya sampai Oppenheimer. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa sih masih ada orang-orang yang mempergunakan itu? Ya karena memang masih ada needs-nya, Iya. Iya. masih ada orang yang butuh. Ya berarti yang Tompi sekarang dia seorang fotografer yang kalau motret sama dia itu mahal banget dan dia pakai 35 mili. 35. Tompi kan fotografer selain dokter, selain sekarang jadi sutradara. Iya. Itu dia menerima motret pakai film 35 mili. Ya berarti ada sedikit benarnya ya, atau benar banget subjektif. Benar masih ada. Silakan Secara komen itu, bisnis, teman-teman secara Reprois. bisnis masih ada. Karena ada beberapa orang yang sampai sadar bahwa udah kualitas film jauh lebih bagus. Gue pokoknya mau motretnya besok pakai film. Karena gue beberapa kali ke fotografer lain, gue challenge untuk mendapatkan contoh nih. Gue pengen ini nih fotonya seperti ini ya. Yang dia bawa contohnya foto zaman dulu. Pas dia coba ke beberapa fotografer, ternyata dengan kamera mahal, dengan alat editing yang canggih, tidak bisa mengejar itu. Akhirnya dia hire fotografer yang memang bisa mengerjakan dengan film, akhirnya sama. Iya. Gitu sih. Sip. Ya. Ada lagi Bu Dos? Cukup. Cukup ya? Kalau apa ada satu lagi? Aku dari tadi tergoda dengan kaosnya Mas. Nah, Tiga sepertiga RPM. Aku taunya RPM itu kan apa sih? Repeat. Jadi rotation per minute. Iya. Ini adalah rotasi ideal piringan hitam. Jadi piringan hitam itu ada 78 per menitnya, 78 putaran dalam 1 menit. Ada 33, ada 45. Nah, yang beredar, yang umum di dunia ini, yang 12 inch, itu ini rotasinya, 33 sepertiga. Jadi kalau saya jalan, terus ada orang yang senyum-senyum ngelihat, pastikan dia suka analog. Kalau dia baca ini senyum-senyum. Saya tadi mau senyum, nggak enak. Aku dianggap tua. Jadi kalau yang nggak ngerti ngelihat gitu, tapi kalau yang gimana bro, langsung salaman kita. Sama itu di bawahnya. Pergi ke bulan itu apa? Ini Pergi ke Bulan company-nya aku sama calon istriku. Jadi Pergi ke Bulan itu adalah rumah produksi Oke. yang mengerjakan project-project company profile, film, aku juga filmmaker, video klip, yang pokoknya audiovisual. Mbak Ulan itu memegang divisi interior design. Jadi aku merger lalu membuat perusahaan itu. Nah, keduanya kita membuat Pergi ke Bulan sebagai community, industri kreatif. Tadi mau nanya itu juga. Nah, di situ berkumpullah teman-teman dari skena graffiti, skena ilustrasi, gambar, skena screen printing, sablon manual, lalu skena musik dan film. Jadi kita berkumpul di Limo Depok. Itu setiap tahun kita diajak beberapa acara internasional untuk perform, untuk memperkenalkan itu produk turunan kita sama semangat kita untuk back to analog. Mulai dari musik, mulai dari film sampai printing. Jadi di studio kita itu ada satu meja yang isinya 12 papam, itu yang bisa memprinting sekali jalan itu 1 lusin. Iya. Ketika aku ditanya, Om nerima sablonan? Tidak. Nah terus bisnisnya Om apa? Ya bisnisnya saya itu sebagai creative director. Ini untuk membina teman-teman muda yang kepingin untuk terjun ke dunia industri clothing, ke dunia industri musik, kayak gitu sih, seperti itu sih. Jadi kita bekerja sama pemerintah, bekerja sama beberapa lembaga swadaya masyarakat, bekerja sama dengan industri besar, itu kita bakal perform untuk mengenalkan itu. Seandainya tertarik untuk menggeluti, silahkan datang ke studio kita. Dan itu for free. Apa itunya? IG-nya apa? IG-nya Pergi ke Bulan .studio. Pergi ke bulan .studio. Ya, tapi jangan kaget ya ketika ngelihat ada babi, ada anjing, ada kuda, itu bagian dari gimmick marketing kita. Jadi jangan ada beberapa orang berpikir bahwa Om Hendro itu satanik. Iya ada. Iya. Mbak Wulan ketika pandemi, project-project dia terhenti, hanya berjalan sedikit. Tiba-tiba aku men-challenge dia untuk daripada bengong-bengong, stres, kamu bikin kue. Kue apa?
kue yang jadul banget. Kita kan jadul-jadulan nih. Kita bikin kembang goyang. Keluarlah produk yang namanya Wena Enak. Karena aku dan dia orang Jawa. Keluarlah produk namanya Wena Enak. Terus kita mau apain? Kita jual. Bagaimana cara menjualnya? Aku yang bertanggung jawab untuk membuat audio visualnya. Kamu riset makanannya aja. Nangis-nangis tuh dia bikin tuh. Kue sampai dibilang enak gitu sama tim tester-tester. Oke, enak, kita launch. Buatlah aku audio visualnya. Pendekatannya adalah saat by riset adalah orang-orang lagi senang horor. 3-4 tahun yang lalu. Horor. Oke, aku buat audio visualnya horor. Foto dan videonya horor. Makanya ada beberapa orang sempat mengklaim bahwa aku penganut penyembah setan, Illuminati dan lain-lain. Enggak. Itu marketing. Itu marketing. Keluarlah Mas. Opportunity-nya apa? Tiba-tiba di DM pakai bahasa Inggris. Bahwa beliau adalah sutradara dari Hollywood. Oh. Masih ada DM-nya kalau nanti aku liatin. Aku mau pensiun. Jadi dia sutradara kelas B lah. Gue pengen ke Bali, pengen tinggal, sedang membuat buku. Nanti bukunya itu kalian bikin film layar lebarnya. By riset, ternyata timku mengarah ke kalian. Kok ini ada tukang kue yang audiovisualnya tuh horor dan horornya unik menurut dia. Yang pada akhirnya kita jawab cuma mohon maaf Mister. Kita cuma tukang kue, kita tidak bekerja sama, tidak bisa bekerja sama gitu. Ya memang aku sama Mbak Wulan itu sering mendapatkan opportunity yang luar biasa dahsyat. Tetapi kita kembali lagi bahwa kalau seandainya kita sebesar itu, kita roots-nya kita, ini kita tinggalkan. Teman-teman yang ini kita tinggalkan. Nanti kita percayalah kita pasti duit. Bapak Muldoko itu pernah menawarkan kita untuk bekerja sama mengembangkan motor listrik. Gara-gara kita bikin motor listrik yang bisa dipergunakan untuk menyablon. Saat itu Bapak Muldoko datang di acara event itu. Teman-teman nanti bisa ngelihat ada fotonya aku barengan Pak Muldoko di satu event gitu lagi ngobrol tentang itu. Aku lagi balik-balik, Pak, kami ini cuma tukang sablon. Kami tidak pernah berpikir untuk sampai sejauh itu. Jadi Pak Muldoko sempat, kalian bisa nggak sih, ini tertarik nih produknya nih, kalian motor listrik saat ini, terus dibikin jadi, bisa dijadikan bekerja, menjadikan industri kreatif. Kalian bisa nggak ngobrol sama tim kita untuk kembangin ini? Nggak bisa. Jadi kalau ketemu sama Om Endro, kalau yang kenal itu bakal kaget. Yang pasti bukan satanik. Bukan, aku masih sholat. Back to analog itu gerakan yang berbahaya. Yes. Hati-hati ketagihan. Iya. Gimana Bu Dos? Ketagihan. Ketagihan ya cukup. Atau kayak kita keterusan. Keterusan. Sebenarnya ada cara mengakalinya untuk tidak sampai kecebur. Silahkan kalian menceburkan diri, tapi ada trik-triknya untuk mendapatkan alat ini menjadi murah. Selalu ketika kita bicara analog, mahal loh. Ya, Pertama kali yang terlintas itu, tidak. Aku pelakunya, Wulan pelakunya. Bagaimana caranya itu tidak terlihat mahal? Pertama, ketika kita beli materinya, ya jangan beli di toko record store. Karena memang dia pasti karena dia nyewa tempat, dia apa. Coba teman-teman itu cari ke Jembatan Hitam, ke Pasar Kebayoran Lama, atau ke Blok M Square yang di bagian bawah. Itu sangat masuk di akal harganya. Lalu playernya, kenapa Om Endro bisa dapat player piringan hitam 100-200 ribu? Karena belinya dalam keadaan rusak. Cari tempat benerinnya di mana Om? Nah, itu iya, sangat benerin. mudah. Di mana benar? Jadi turntable itu cuma ada penggerak, itu dinamo. Yang rusak cuma itu. Jadi kalau teman-teman benerin sendiri itu bisa. Di Tokped itu udah ada dinamonya, kalian tinggal ganti, kalian colok, itu dia bakal mutar. Jarumnya kenapa dulu sangat mahal? Karena itu Eropa yang mengeluarkan. Sekarang Cina mengeluarkan jarum berbentuk seramik, itu yang harganya 50.000. Jadi kalau dibilang analog mahal, nggak mahal-mahal amat sih. Kalau nyarinya di tempat yang benar. Harus paham tapi harus anak-anak Harus paham, teknis. harus paham. Nggak mahal dibandingin zaman dia keluar pertama kali. yang nggak kegapai, nggak yang punya kegapai. cuma camat, gubernur yang punya. Gimana Bu Dos? Seru? Ya. Cukup? Ya. Nah dari tadi kita ngomong terus, nanti di akhir acara ini kita dengerin tadi yang koleksi-koleksinya, beberapa koleksi spesialnya ya. Om Endro, Ya. kita puter. Tapi sebelum itu,
Cukup sampai di sini ya. Kita tutup dulu sebentar. Terima Om kasih. Hendro, thank you Makasih banget, banget. thank you Terima banget. kasih. Udah mau Mas share. Hendro, makasih banyak. Kalau Makasih masih banget. kurang puas, silakan hubungi Makasih langsung ke banget. Om Hendro. Iya, iya, di pergi ke bulan .studio. Oke. Silakan di DM. Sampai jumpa di Terima kasih. episode berikutnya. Silakan Om Hendro. Silakan Om Hendro. Iya, iya. Subscribe, Ini share, hadiah komen. kalian Retrois dengerin ini koleksi langka Aku dari mau Om Hendro. Ini dengerin hadiah buat kalian. lagu Kisah Remaja. Nah, Wis. itu Ini dia. musik tahun, mohon maaf. Oke, aku puterin. Nyalain. Mungkin mudah-mudahan audionya nggak terlalu. MP-nya masih segede bagong begini nih. Dengar suaranya. Bagian dari Iya. Semalam hatiku risau karena kau kasihku sayang. coba. Semalam hatiku memang tak kunjung datang kasihku sayang. Oke. Udah, takut kena copyright? Iya, Siap. silakan. Takut kena copyright? Iya, nggak apa-apa. Nah, itu salah satu yang tadi kita bicarakan. Oke, apa yang bisa diperdengarkan lagi? Ya, Ada koleksi-koleksinya Om ada Hendro. oke, ada lagi. Ini aku mau mendengarkan lagu Ade Irma Suryani. Jadi kalau nanti teman-teman Pilu nih pasti dengerin Pilu nih pasti. teman-teman pernah mendengar almarhum Ade Irma Suryani itu yang tertembak ya, yang tertembak tanpa sengaja ya. Ya, Aku ya, juga kita nggak tahu lah sejarah ya. Iya, iya, kita nggak mau ikut campur Iya dalam iya sejarah, iya. kita hanya Nah, mendengar koleksi. ini langka. Karangan Ate Mahmud. Dengerin ini langka loh, Retrois. Ini langka. Ini sangat langka. Kita aja generasi retro nggak pernah denger Iya. kayak Iya, iya, iya. Jadi Gen X nggak pernah dengar nih. Ade Irma Suryani. Sedih banget ya musiknya. Akan ku ingat selalu Ade Irma Suryani. Waktu dibalut dipanggil Storytelling ketika dia ditembak. Iya. dengan segala kasih. Kini dia berbaring di pangkuan Tuhan. Ini sudah langsung suaranya Ade. Senang dan Yang nyanyi kan itu, bahagia storytelling. hatinya. Kini dia Nggak ketahuan ini sih. Enggak, karangannya aja ada Ate Mahmud. Tuhan. Senang dan bahagia hatinya. Nah, Luar biasa. Merinding gue dengernya, merinding. Ya Allah. ini lagu sedih banget. Ini lagu sedih Padahal banget. gue paling susah loh merinding. Gue aja bisa merinding. Kita semua di sini. Sebenarnya kita banyak cerita-cerita yang nggak logis, cuma aku nggak. Ya, Ya, itu. Ada yang banyak lah aku ngalamin. nanti kita bikin episode Iya, iya, kedua. iya. Kita bikin episode Acara-acara kedua. mistik Itu tentang masih ini ya. masih Iya, iya, iya. episode iya. berikutnya. Sebenarnya tadi aku mau ceritain cuma pantas gak ya gitu Iya, karena iya, iya. aku sendiri sampai nggak percaya sampai sekarang. Oh, iya? Iya. Ya boleh nanti di Iya. episode Kapan-kapan lah kita ngobrol Iya, lagi. Bang. Ada lagi Mas Hendro? Ini atau Marlina yang konon Hai katanya. Marlina, kau gadis pujaan. Konon katanya ini yang menjadi inspirasinya Om Krisye ya menciptakan iya. sebuah lagu. Nah, ini judulnya apa judul albumnya? Ya, judul albumnya Marlina. Coba kita dengarkan. Oh, Rudi Rusadi. Tuh kan, Puspaida Taman Hati kan, Iya. bener? Iya kan? bener. Ya Allah, baru tahu ini cerita ini nih. Ya ini sini Puspa Indah Taman Hati itu apa? Film kan? Iya ya era itu ya. 80-an. 80-an, 70-an. Kok baru tahu ada album ini? Bener ya? Marlina, kau gadis pujaan. Bukan. Badminton kali pertama. Marlina. Marlinanya tuh track terakhir masalah. Ini bikin gue merinding.
Karena gue suka banget film ini. Dan diksi-diksi zaman dulu liriknya tuh cinta-cintaan tuh nggak menye-menye. Iya. Nggak menye-menye ya. Engkau bertendang, seluruh alam bernyanyi. Tak sanggup ku berpisah, walau sekejap saja. Hatiku terluka bila kau tiada. Sip. Iya. Nah, ini Marlina. Inspirasi film Puspa Indah Taman Hati itu ternyata Ini ya. ini gitu loh. Nah, yang terakhir tadi kan teman-teman sempat kita liatin ini ya, souvenir tahun 71. Ah, Ini kita dengerin terakhir ya. Oh iya. Iya. Kita dengerin. 70s. Mumpung masih sama nih konteksnya lagi. ya konteksnya baru selesai Lagi pemilu. rame-rame ini ya. Baru selesai Baru pemilu. pemilu. Jadi ini ajakan ada satu lagu ajakan untuk memilih aja sih sebenarnya. Bagaimana saat itu tuh orang diajak untuk Oh itu player multi nih ya? Multi. iya bisa buat apa aja. Ini Adi Bing Slamet. Bing Slamet. Mama jangan merapenda. Golkar dirubah jadi. Ayo mama. Kayak gitu. Ini gak ada hubungannya sama politik ya? Gak ada nih. Gak ada, udah lewat kan? Udah lewat. Masih 5 tahun lagi. Gak ada hubungannya. Jalan ke Batu Gajah. Kersek-kerseknya gitu Iya. asik loh. Pergi ke Suli. Bing Slamet ya? Bing Slamet. Bilang Tahun berapa? dengan 71. sengaja. Nih ya, tahun 71. Karya yang beta pilih. Laju-laju, perahu laju. Ya ampun. Itu. Siapa bilang lagu kampanye sekarang-sekarang dari tahun 71 udah ada. Lagu plesetan udah ada. Udah ada. Nggak ada. Yang nyanyi legend lagi. Ya itu salah satunya. Itu salah Cukup Mas Hendro? satu. Cukup. Oke, thank you banget Mas Hendro. Thank you banget. Mas Hendro. See you. Bye.